Polres Metro Jakarta Utara masih menyelidiki insiden penyebab 3 orang yang merupakan satu keluarga ditemukan tewas di Warakas, Jakarta Utara. Ketiga korban ditemukan meninggal dunia di dalam sebuah rumah kontrakan dengan mulut berbusa dan terdapat ruam merah. Identifikasi sementara korban diketahui bernama Siti Solihah, 50 tahun, Afia Adila Jamaludin, 27 tahun, dan Adnan Abrar Jamaludin, 13 tahun. Hingga Jumat malam, polisi masih melakukan olah TKP serta mengamankan sejumlah barang bukti untuk selanjutnya dilakukan penelitian bersama Puslap 4. Diketahui kini jenazah ketiga korban tengah berada di Rumah Sakit Polri guna pemeriksaan luar dan otopsi. Sementara itu, 2 orang yang juga merupakan penghuni rumah kontrakan telah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Polisi juga memeriksa 4 saksi yang merupakan tetangga korban. Untuk dugaan penyebab kematian belum bisa kita sampaikan saat ini karena proses analisa dan pemeriksaan masih berlangsung. Ya, ini masih dalam proses pemeriksaan, belum bisa kita simpulkan. Itu termasuk barang-barang yang tadi saya sebutkan masih dalam juga pemeriksaan dari lapor. Ya, itu juga masih dalam pemeriksaan ya. Artinya yang secara kasat mata memang ada ruam merahnya, namun penyebabnya apa atau sebanyak apa karena apa masih dalam pemeriksaan dari dokter forensik yang menangani. Barreskrim Polri berhasil mengungkap 3 jaringan judi online internasional dengan omset ratusan miliar rupiah. Dari pengungkapan ini, polisi mengamankan 20 orang tersangka di sejumlah wilayah di Indonesia. Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri mengungkap 3 kasus judi online jaringan internasional yang beroperasi di sejumlah wilayah. Pada Agustus 2025 lalu, polisi menggerebek jaringan judi online dengan situs t6.com dan WE88. Dari operasi yang digelar di Kabupaten Pamekasan, Kota Tangerang, dan Jakarta, polisi mengamankan 9 orang tersangka. Pada November 2025, polisi menggerebek jaringan judi online kedua di sebuah unit apartemen Laguna, Kelurahan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari pengungkapan ini, polisi mengamankan 4 orang tersangka yang berperan sebagai admin situs dan pengelola keuangan. Jaringan ketiga berhasil dibongkar pada Desember 2025 terkait judi online internasional dengan situs 1xBet. 5 orang diamankan dari penangkapan yang dilakukan polisi di Kabupaten Cianjur. 20 tersangka judi online ini dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah dan relawan kolaborasi mengevakuasi bayi cedera persalinan yang berada di pengungsian Aceh Tamiang ke rumah sakit di Medan, Sumatera Utara. Relawan kemanusiaan dan tim pakar Badan Komunikasi Pemerintah, Dr. Muhammad Hidayat, bergerak cepat mengevakuasi seorang bayi berusia 2 minggu dan ibunya ke Rumah Sakit Adam Malik Medan. Sang bayi lahir dengan cedera persalinan patah tulang bahu. Kondisi ibu dan bayi juga mengalami kadar hemoglobin rendah dan perlu transfusi darah. Pihak perwakilan keluarga bayi menyampaikan terima kasih atas bantuan dan gerak cepat para relawan dan pemerintah. Wakil keluarga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada relawan pemerintah yang telah membawa kami dari Aceh hingga ke Medan di Rumah Sakit Adam Malik. Semoga bencana di Aceh ini akan membaik dan terima kasih banyak-banyak kepada yang telah membantu keluarga kami. Sang ibu dan bayi sebelumnya tinggal di pengungsian di Desa Rongo, Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang yang terletak di perkebunan sawit bersama 40 pengungsi lainnya. Informasi selanjutnya, pemirsa, jenazah Pratu Farhan Sauki Marpaung tiba di rumah duka di Asahan, Sumatera Utara. Pratu Farhan merupakan prajurit TNI yang bertugas di perbatasan Indonesia Papua Nugini dan diduga meninggal dunia akibat dianiaya seniornya. Isak tangis keluarga pecah menyambut kedatangan jenazah Pratu Farhan Sauki Marpaung di rumah duka di Desa Hesa Air Genting, Asahan, Sumatera Utara.
Bahkan salah seorang keluarga jatuh pingsan tak kuasa melihat jenazah tiba di rumah duka. Almarhum Pratu Farhan Sauki Marpaung merupakan prajurit TNI dari Batalion 113 Jaya Sakti yang meninggal dunia di Pos Sanepa, Intan Jaya, Papua saat bertugas menjaga perbatasan Republik Indonesia Papua Nugini. Sebelumnya, Pratu Farhan meninggal dunia diduga dianiaya oleh seniornya berpangkat Kopda di pos penjagaan. Almarhum sempat mengaku sakit kepada rekannya yang lain, namun setelah itu korban dipanggil terduga pelaku dan kemudian mendapatkan tindak kekerasan. Rencananya korban akan disemayamkan pada Sabtu pagi tak jauh dari rumah duka. Keluarga berharap kasus kematian korban dapat penjelasan resmi dan juga mendapatkan keadilan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, banjir menerjang kawasan Puri Kembangan, Jakarta Barat. Akibatnya sejumlah kendaraan terjebak kemacetan. Sejumlah ruas jalan di Puri Kembangan, Jakarta Barat terendam banjir setelah diguyur hujan sejak sore hingga Jumat malam. Banjir sempat membuat arus lalu lintas tersendat lantaran banyak pengendara yang memperlambat laju kendaraan untuk menghindari tingginya debit air. Sejumlah petugas dari Suku Dinas Bina Marga Jakarta Barat yang berada di lokasi juga turut membantu mengurai kemacetan. Selain hujan, buruknya sistem drainase di lokasi ini juga membuat banjir lambat surut. Curah hujan memang cukup sangat tinggi ya dari sore. Itu mungkin debit air tinggi. Ya sempat banjir juga kurang lebih 30 cm lah. Berbagai upaya telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk menanggulangi banjir, namun musibah banjir masih saja kerap melanda kawasan ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Masih dari Jakarta Barat, pemirsa, hujan disertai luapan air kali Sekretaris melanda permukiman Guji Baru, Duri Kepa, Kebonjeruk pada Jumat malam. Banjir merendam permukiman warga setinggi 70 cm. Banjir melanda Jalan Patra Duri Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sejumlah sepeda motor mogok menerjang banjir setinggi 70 cm. Hanya kendaraan roda 4 yang mampu melintasi kawasan ini. Banjir tak hanya melanda akses jalan saja, namun permukiman warga turut terendam. Sejumlah warga berjalan kaki melintasi banjir menuju ke rumah mereka. Menurut warga, banjir terjadi saat hujan deras disertai luapan air kali Sekretaris melanda permukiman. Sebanyak 7 RT dan 1 RW terendam banjir. Darinya begini, biar bagaimana? Sama semua juga ke belakang, sama banjir. Ada berapa rumah nih Pak yang banjir Pak? Banyak ini Pak. Ratusan ada? Lebih. Warga berharap pemerintah segera bertindak agar banjir tak kembali melanda di setiap musim hujan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.